Ini sholat yang 5 waktu dan sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini riwayat-riwayat yang sahih itu dikerjakan dengan 11. Dan jangan mengikuti para imam, yang kita ikut Rasulullah. Contohnya Rasulullah, uswah kita, kedua kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada fatwa ulama yang membolehkan 20 rakaat, tapi kita ikut contoh Nabi. Pendapat yang benar, sholat malam tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Itu pendapat 4 madhab, dan itulah yang dipraktekkan para salaf, ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengkritiki Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala yang mengatakan lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah karena beliau tidak punya salaf dalam hal ini. Justru beliau menyelisih salaf rahimahullahu taala, para salaf membolehkan sholat lebih daripada 11 rakaat. Nah, gitu dong, sesekali pandai ke anda piranda. Jangan mau dibodohi Albani. Masa iya dia lebih paham dari Sayyidina Umar? Orang dulu sahabat sepakat kok, tidak ada yang menentang Sayyidina Umar. Albani hidup baru kemarin sore tapi serasa hidup di zaman Nabi. Nanti kami akan bacakan teks tulisan Albani yang lantang ini. Juga akan kami bacakan teks 4 imam mazhab dan pernyataan Ibnu Taimiyah biar anakan Wahabi pandai sedikit. Albani ini cukup percaya diri menyatakan bahwa pendapatnya lah yang sesuai dengan nas. Kata Albani, jika ada ikhtilaf ulama maka harus dikembalikan kepada nas. Dan pendapat Albani lah yang sesuai nas itu. Sebagaimana dalam kitab yang sama di halaman 28 Albani mengatakan, "Aqulu fakama annal ikhtilaf." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik Sobat Tuarul, kita akan bedah langsung buku tulisannya Albani dalam membid'ahkan sholat tarawih yang lebih dari 11 rakaat. Jadi dalam kitabnya itu Albani sangat lancang membid'ahkan apa yang telah disepakati oleh imam-imam mazhab, bahkan Sayyidina Umar sendiri melakukan dan tidak ada sahabat yang membantahnya. Dalam kitab sholat tarawih halaman 32 Albani mengatakan, فَإِذَا اسْتَحْضَرْنَا فِي أَذْهَانِنَا أَنَّ السَّنَانَ الرَّوَاتِبِ وَغَيْرِهَا كَصَلَاةِ الْإِسْتِسْقَاءِ وَالْكُسُوفِ. Jika kita angan-angan lebih jauh, solat sunnah rawatib dan lainnya seperti solat istisqa dan solat gerhana, Nabi mengerjakannya dengan bilangan tertentu. Dan hal ini menandakan bahwa menambahi apa yang selalu dilakukan oleh Nabi itu tidak boleh hukumnya. Maka sebagaimana menambahi jumlah bilangan solat tarawih itu juga tidak boleh. Jadi Albani ini menuduh orang yang melakukan tarawih lebih dari 11 rakaat adalah menambah-nambah apa yang telah ditetapkan oleh Nabi. Yang ingin saya tanyakan, mana Nabi menetapkan bilangan tarawih 11 rakaat? Ketika Sayyidina Umar mengerjakan 20 rakaat, apakah Sayyidina Umar telah menentang sunnah Rasul? Sungguh sangat keji tuduhan Anda terhadap Sayyidina Umar. Padahal sahabat Nabi saja tidak ada yang membantah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar tersebut. Wong mereka semua sepakat kok. Apakah Albani ini lebih paham sunnah Nabi ketimbang Sayyidina Umar? Kalian ngakunya ikut salaf, tapi faktanya Sayyidina Umar saja kalian tentang, ya salam. Dan Albani ini cukup percaya diri menyatakan bahwa pendapatnya lah yang sesuai dengan nas. Kata Albani, jika ada ikhtilaf ulama maka harus dikembalikan kepada nas. Dan pendapat Albani lah yang sesuai nas itu. Sebagaimana dalam kitab yang sama di halaman 28 Albani mengatakan, aqulu fakama annal ikhtilafa fi hazil mas'alati wa nahwiha la yadullu ala adami urudin nasid sabiti fiha. Aku katakan, kata Albani, adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini bukanlah menjadi petunjuk tidak adanya nas yang sabit yang menjelaskannya. Karena nyatanya dalam masalah jumlah bilangan sholat tarawih ada nas yang sahih, yaitu 11 rakaat maksudnya. Maka jika ada nas yang sahih, harusnya perbedaan itu dihilangkan dengan kembali kepada nas. Jadi Albani menganggap bahwa sebenarnya jumlah bilangan sholat tarawih itu sudah ada nas sahihnya, maka semua harus tunduk kepada nas itu. Nah, menurut Albani pendapatnya lah yang sesuai dengan nas, sedangkan pendapat keempat imam mazhab adalah keliru menurutnya. Begitu juga apa yang dilakukan Sayyidina Umar adalah salah menurut Albani, karena Albani lebih paham sunnah Nabi daripada imam mazhab dan sahabat Nabi, ya salam. Padahal dalil yang dipakai Albani ini berdasarkan hadis dari Aisyah. Qala Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Aisyah berkata, Nabi dahulu tak pernah salat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Nah, dari hadis inilah Albani menetapkan rakaat bilangan tarawih. Inilah betapa jahilnya Albani bahasa Arab, padahal jelas-jelas di situ tertulis pada kalimat fi Ramadan wala fi ghairihi, tidak dalam bulan Ramadan dan bulan lainnya. Nah, ini menandakan bukan sedang menjelaskan bilangan sholat tarawih, karena sholat tarawih khusus bulan Ramadan, tidak ada di bulan lainnya. Maka para ulama hadis ini dimahmul atas bilangan sholat witir, bukan sholat tarawih.
karena sholat witir ada di dalam Ramadan dan di luar Ramadan supaya sesuai hadisnya. Nah, dengan hadis inilah Albani berani membid'ahkan sholat tarawih 20 rakaat yang dikerjakan Sayyidina Umar, karena Albani lebih paham hadis ini mungkin ya. Mungkin Sayyidina Umar kagak paham kali maksud Albani. Baik, kami ingin mengutip pernyataan 4 imam mazhab. Yang pertama dari mazhab Imam Hanafi. Di dalam kitab An-Nasafi Al-Hanafi halaman 178 menyebutkan sunnah fi Ramadan 20 raka'atan, disunnahkan dalam bulan Ramadan salat malam sebanyak 20 rakaat dengan 10 salam setelah salat Isya, sebelum atau sesudah salat witir dengan berjamaah. Yang kedua dari mazhab Imam Maliki, dalam kitab Al-Mudawwanah disebutkan juz 1 halaman 287. Qala Malik puasa ilal amiri warada ayang kuswa min qiyami Ramadan. Imam Malik bin Anas berkata, penguasa saat itu mengutus utusannya. Dia ingin mengurangi bilangan rakaat yang telah dijalankan oleh orang-orang Madinah saat itu. Ibnul Qasim menyatakan bahwa saat ini sekitar 39 rakaat plus witir. Maka Imam Malik berkata, saya melarang untuk mengurangi. Hal itulah yang saya temui dari ulama-ulama terdahulu dan dijalankan oleh orang-orang saat itu. Jadi Imam Malik malahan sholat tarawih 36 rakaat plus witir 3 rakaat. Jadi semuanya 39 rakaat. Ketika dari mazhab Imam Syafi'i dalam kitab Al-Juz 1 halaman 167 menyebutkan, wa amma qiyamu syahri Ramadan fa salatul munfaridi ahabbu ilayya minhu. Salat malam bulan Ramadan itu sendiri lebih saya sukai. Ketika di Madinah saya melihat mereka salat 36 rakaat, sedangkan saya lebih suka 20 rakaat, karena itulah yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Mereka di Mekah salat seperti itu dan witir 3 rakaat. Yang keempat, mazhab Imam Hambali. Imam Abu Al-Qasim Umar bin Husain Al-Khiraqi dalam kitab Mukhtasar Al-Khiraqi halaman 29 menyebutkan wa qiyamu syahri Ramadan 20 raka'at. Salat malam bulan Ramadan itu 20 rakaat. Begitu juga Ibnu Taimiyah, yaitu pendiri Wahabi sendiri, mengatakan dalam kitab Fatwa Kubra juz 2 halaman 250, yang benar adalah semuanya baik. Hal ini yang telah dinaskan oleh Imam Ahmad, bahwa salat pada malam Ramadan itu tak ditentukan jumlah bilangannya. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, kebingungan muncul karena mengira bahwa ada pertentangan antara dalil hadis sahih dengan perbuatan sahabat dan umat Islam. Ibnu Taimiyah menyebutkan waftaraba qaumu fi hadzal as. Beberapa orang bingung akan hal ini karena menyangka bahwa hadis sahih bertentangan dengan apa yang telah dijalankan oleh para khalifah Rasyidin dan umat Islam. Seperti Albani, inilah maksudnya. Albani ini bingung, dia menyangka perbuatan Sayyidina Umar bertentangan dengan hadis yang sahih, padahal dia sendiri tidak paham hadis dengan benar. Nah, jadi menurut kalian pantaskah Albani lebih alim dari orang-orang ini? Mikir mas, mikir. Mau aja dibodohin sama Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.